Kata orang bijak, kemenangan pertama seorang anak manusia terletak pada mentalnya. Saat kita nggak yakin dengan diri sendiri, maka jangan harap karya dan peristiwa besar akan terjadi. Demikian juga sebaliknya, saat kita sudah yakin dengan apa yang menjadi keputusan kita dan mau bertanggung jawab atasnya, the rest will be history. Sisanya akan mengikuti. Hai, Assalamualaikum semuanya. Di video Ada Apa kali ini, Sally dan tim mencoba menjawab satu pertanyaan yang sering banget ditanyain, khususnya oleh anak muda, yaitu kenapa kita sering nggak pede, minimal pada diri kita sendiri. Nah, bicara tentang hal ini teman-teman, Sally jadi teringat satu quotes dari penulis dan sejarawan Amerika, namanya Carter Woodson, yang pernah mengatakan kurang lebih seperti ini. The confidence of the people is worth more than money. Bahwa percaya diri itu ternyata jauh lebih berharga dan penting dibanding uang. Well, dari quotes ini kita bisa mengambil satu benang merah bahwa percaya diri itu amat sangat penting. Bahkan orang bijak sering bilang bahwa kemenangan pertama seorang anak manusia dalam kehidupannya adalah kemenangan mental. Atau istilah lainnya adalah confident, percaya diri. Nah, untuk itu video ini dibuat agar setidaknya bisa menjadi salah satu referensi teman-teman saat sedang tidak percaya diri. Atau mungkin mulai merasa inferior, atau mulai tidak yakin. Baik tidak yakin terhadap diri sendiri, maupun tidak yakin dengan apa yang saat ini tengah dikerjakan. Teman-teman, kita coba artikan terlebih dahulu apa itu percaya diri. Selama ini kita mungkin punya definisi yang beragam soal percaya diri. Ada yang menganggap percaya diri itu saat kita mampu tampil di depan umum tanpa minder. Ada juga yang menganggap percaya diri itu nggak beda jauh dengan sombong atau show off dirinya sendiri. Nah, agar kita punya pemahaman yang sama terkait tema ini, maka kita coba artikan dulu apa itu confident atau percaya diri. Definisi yang pertama, Sally dan tim ambil dari Apa Psychology of Dictionary yang mendefinisikan percaya diri atau self-confident sebagai kemampuan atau keyakinan diri untuk berhasil memenuhi tuntutan tugas tertentu. Dengan kata lain teman-teman, saat kita menentukan target atau goal tertentu misalnya, dan merasa cukup yakin nih untuk bisa menyelesaikannya tepat waktunya, goal-goalnya, terlepas dari hasil akhirnya nanti seperti apa, sesuai ekspektasi atau tidak, maka itu sudah termasuk definisi dari percaya diri itu sendiri. Sedangkan menurut Counseling Center, University of South Florida menekankan bahwa self-confident adalah sikap tentang keterampilan dan kemampuan kita dalam menerima diri sendiri, memiliki kontrol atas diri, dan mempercayai bahwa kita mampu melewati entah itu ujian, tantangan, atau masalah yang tengah kita hadapi. Nah, dari kedua definisi tadi, setidaknya kita bisa menyimpulkan bahwa percaya diri atau self-confident adalah sikap mental yang terlihat dari cara kita bersikap dan cara kita merespon sesuatu karena kita punya sudut pandang yang positif akan keberhasilan kita dalam mengemban tanggung jawab, menyelesaikan tugas, dan melewati tantangan atau masalah. Mengenai tanggung jawabnya itu apa, tugasnya seperti apa, tantangan yang bagaimana yang sedang kita hadapi, maka itu teman-teman sendiri yang menempatkan. Karena definisi tanggung jawab, tugas, amanah, dan tantangan setiap kita kan beda-beda ya. Sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan posisi dan status kita saat ini. Seorang perempuan dan laki-laki misalnya, yang sudah menikah dan memiliki anak, tentu amanah dan tanggung jawabnya berbeda dengan mereka yang masih single. Seorang kepala negara, tentu berbeda tanggung jawabnya dengan tantangan yang dihadapi oleh kepala perusahaan. Mahasiswa, tentu berbeda amanah dan tanggung jawabnya dengan siswa SMP dan SMA. Untuk itu, syarat utama memiliki confident atau percaya diri itu sendiri adalah self-awareness. Kita kenal dengan siapa kita, posisi kita, dari mana kita berasal, kelebihan kita, kekurangan kita, potensi kita, kebiasaan kita, pola asuh keluarga kita, dan ini biasanya akan banyak mengulik kejujuran diri terhadap masa lalu. Karena kita yang sekarang adalah hasil akumulasi kebiasaan dan pola pikir kita di masa lalu. Dan kita yang di masa depan adalah hasil dari pemikiran dan kebiasaan kita di masa sekarang. Ada dua alasan utama kenapa kita nggak percaya diri teman-teman. Saya menyebutnya sebagai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah saat kita nggak tahu kelebihan dan potensi kita ada di mana. Atau bahasa kerennya adalah self-esteem. Kemampuan kita untuk melihat dan mengeksplorasi potensi diri
serta membangun persepsi tentang kualitas, kemampuan, dan segala hal tentang kita dengan pandangan yang positif. Meskipun harus kita akui, self-esteem ini harus ada batasannya teman-teman. Karena overconfidence justru akan membuat kita jadi cenderung sombong, anti kritik, tidak menerima masukan, hingga akhirnya kita menjadi manusia yang memiliki fixed mindset. Nah, saat kita sudah menjadi manusia fixed mindset, siap-siap, kita nggak akan bertumbuh lagi. Dan saat kita nggak bertumbuh lagi teman-teman, maka bersiap, kita akan segera tergantikan dan digantikan dengan mereka yang jauh lebih responsif, adaptif dengan perubahan, serta terus bertumbuh menjadi bagian dari zaman. Nah, sedangkan faktor yang kedua, saya menyebutnya sebagai faktor eksternal, datangnya dari luar. Kita yang terlalu sering mengeksploitasi dan dieksploitasi atas kekurangan kita oleh orang lain. Mulai dari dibanding-bandingkan, diukur dan diberi penilaian atas sesuatu yang memang bukan menjadi keahlian kita. Kita dijudge atas sesuatu yang memang bukan hasil akhir dari potensi kita. Yang intinya teman-teman, kita membiarkan apa kata orang membentuk siapa kita. Dan dilalahnya, ini sering terjadi pada kita, khususnya anak muda yang masih banyak kurangnya. Kurang ilmu, kurang pengalaman. Saat terlalu banyak omongan negatif di sekitar kita, kitanya belum punya imunitas yang baik dari pergaulan atau lingkungan yang toksik, maka kita adalah dengan siapa kita bergaul. Dan hanya ada dua pilihan untuk ini, kita yang dibentuk atau kita yang membentuk. Nah, saat kita muda teman-teman, biasanya kita yang lebih sering dibentuk. Dan that's totally okay, nggak masalah. Namun penting banget bagi kita memastikan bahwa kalaupun kita dibentuk dengan tipikal karakter yang seperti apa. Bergaul dengan 5 orang pesimis, ya kitalah pesimis yang ke-6. Bergaul dengan 5 orang optimis, ya kitalah orang optimis yang ke-6. Nah, lewat video ini teman-teman, saya pengen berbagi 5 cara meningkatkan percaya diri. Tips yang pertama adalah cari tahu alasan kenapa kita nggak pede. Karena untuk bisa menyelesaikan masalah secara terstruktur dan sustain atau jangka panjang, maka pastikan kita menyelesaikannya dari hulu, bukan dari hilir. Saat kita nggak pede, mari kita jujur ke diri sendiri. Sebetulnya kenapa dan apa yang membuat kita nggak pede? Karena beda masalah, beda juga solusinya. Ada yang nggak pede karena punya pengalaman masa lalu yang masih membekas di ingatannya. Ada yang nggak pede karena belum kenal potensi diri. Ada yang nggak pede karena pengalaman dan jam terbangnya yang masih sedikit. Ada yang nggak pede karena membiarkan terlalu banyak apa kata orang masuk ke dalam pikiran sendiri. There is no 100% tools atau formula yang bisa kita copy-paste antara satu orang dengan orang lain. Gak ada cara yang bisa kita copy-paste antara satu orang ke orang lain secara percis teman-teman. Karena itu, kita semua unik dengan cara dan masa lalu kita masing-masing. Kita semua menarik dengan kelebihan dan potensi kita masing-masing. Proses mencari tahu alasan ini lebih ke inward looking, dig deeper, ngelihatnya ke dalam diri sendiri ini penting. Menelusuri masa lalu yang pada akhirnya bisa menjawab minimal 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang membuat kita tidak pede? Pertanyaan kedua, kenapa rasa tidak pede itu muncul saat kita tidak memiliki itu, entah itu skill, entah itu barang, atau orang-orang di sekitar kita? Apa yang terjadi di masa lalu kita? Dan pertanyaan yang ketiga, sudahkah kita berdamai dengan ketidakpedean kita tadi dan memaafkan semua hal yang terjadi di masa lalu kita? Mungkin 3 hal tadi nggak bisa kita jawab dalam waktu 1 hari kali ya. Butuh waktu dan butuh proses. Namun pede itu adalah tentang pembiasaan dan kebiasaan. Seseorang yang tidak terbiasa berbicara di depan umum tentu punya alasan khusus, entah itu karena trauma misalnya, atau jam terbangnya kurang, atau persiapannya yang nggak ada. Demikian juga dengan seorang yang tidak pede dalam hal menulis, memasak, dan semua skill lainnya. Untuk itu, benar-benar mau jujur dengan starting point kita adalah kunci. Dan ini sangat penting, karena bisa jadi kita punya finishing point yang sama, namun besar kemungkinan kita punya starting point yang berbeda. Tips yang kedua adalah kenali potensi diri. Teman-teman, saya pribadi adalah orang yang yakin banget bahwa setiap orang itu dibekali dengan potensi yang berbeda-beda. Kalau dalam teori Gartner menyebutkan ada 8 kecerdasan pada manusia, maka kita bisa jadi punya potensi yang berbeda. Ada yang unggul dalam hal kinestetik, lemah dalam hal linguistik. Ada yang unggul dalam hal visual spasial, namun lemah dalam hal interpersonal. Demikian juga ada yang unggul dalam hal intrapersonal, namun lemah dalam hal linguistik.
Tugas kita bukan untuk mengimpresi orang dengan menjadi unggul dalam semua hal, melainkan tugas kita sebagai manusia adalah segera temukan potensi yang ada pada diri kita dan segera asah atau latih itu ke titik the best version of us atau versi terbaiknya kita. Hingga akhirnya dengan kelebihan itu, kita bisa memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Karena kata orang bijak teman-teman, kita boleh punya banyak pencapaian dalam hidup. Namun pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia adalah saat hadirnya bisa memberikan manfaat untuk orang-orang sekitarnya. Tentu sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan potensinya masing-masing. Karena nggak fair mengukur kemampuan ikan dari cara dia memanjat. Ukurlah kemampuan ikan dari caranya berenang. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menggali potensi diri? Ini pertanyaan lain lagi teman-teman, yang insya Allah akan kita bahas di video Ada Apa selanjutnya. Namun intinya, potensi diri baru akan terlihat ketika kita mau mencoba. Do it first, lakuin dulu. Untuk itu selagi muda, jangan terlalu cepat menutup diri pada kesempatan. Karena kita nggak tahu nih, tangga mana yang akan mengantarkan kita pada level selanjutnya. Tips yang ketiga adalah zoom out. Tetapkan target. Kenapa semakin kesini semakin gampang bagi kita membandingkan diri dengan orang lain dan merasa inferior atas diri sendiri. Ya, cepatnya informasi yang beredar. Setiap orang bisa membagikan ceritanya. Dan ini membuat kita melihat cerita atau narasi indah orang lain. Di satu sisi, kita nggak bisa nyalahin fenomena ini juga, karena memang infrastruktur digitalnya udah kebangun dan ekosistemnya pun udah terbentuk. Namun memastikan bahwa kita juga bisa nge-zoom out dan melihat target jangka panjang kita, itu juga penting teman-teman. Tujuannya simpel, agar kita segera bisa balik to the track, kita kembali pada track kita, dan fokus dengan proses yang tengah kita lalui. Sesekali melihat rumput tetangga, boleh, asalkan kita tidak lupa menyemai dan merawat rumput kita sendiri. Karena kalau enggak, standar tetangga yang akan kita pakai untuk mengukur rumput kita. Wajar kalau cerita orang lain akan selalu terdengar lebih indah dari cerita hidup kita atau teman-teman yang saat ini sedang kita sama-sama tulis. Tips yang keempat adalah cari lingkungannya. Teman-teman, salah satu alasan yang membuat kita nggak pede atas diri kita adalah jangan-jangan karena lingkungan kita memang lebih sering mengeksploitasi kekurangan kita. Wajar banget kalau kita nggak bertumbuh. Jangan-jangan akuarium kita sudah terlalu kecil untuk target, goal, dan cita-cita kita yang besar. Mungkin sudah waktunya teman-teman, kita pindah ke akuarium yang lebih besar, yang memungkinkan kita untuk bertumbuh. Bertumbuh pikirannya, bertumbuh mindsetnya, bertumbuh secara pertemanannya, bertumbuh pula pengalaman dan pemahamannya. Tips yang kelima sekaligus yang terakhir adalah enjoy the process. Saya pribadi adalah orang yang mengamini bahwa confident itu adalah the state of mind. Confident itu adalah di sini. Untuk itu, saat kita berupaya untuk nge-switch, mengubah nih mindset kita, mulai dari mengubah bacaannya, mengubah tontonannya, mengubah pertemanannya, mengubah kebiasaan kita sehari-hari, dan seterusnya, maka nikmati prosesnya. Sakit sih Kak Ser, karena banyak kebiasaan baru yang hadir dan kita butuh waktu untuk membiasakannya. Nikmati prosesnya. Gak enak sih Kak Ser, karena teman-temannya jadi berubah. Nikmati prosesnya teman-teman, karena itu tanda bahwa kita bertumbuh. Berat sih Kak Ser, karena ada banyak hal baru yang sebelumnya kita nggak tahu. Selamat, itu bukti bahwa teman-teman masih hidup. Karena Franklin pernah bilang, if we are finished changing, then we are finished. Saat kita manusia berhenti berubah, tandanya kita selesai. Perubahan itu adalah sebuah kepastian teman-teman, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok itu harus lebih baik dari hari ini. Saat kita menikmati prosesnya, 5 hal tadi sudah menjadi bagian dari kebiasaan kita, maka selamat. Confident itu, atau percaya diri itu, akan muncul dengan sendirinya. Karena hasil gak akan pernah mengkhianati proses. Untuk itu, dalam memperjuangkan sesuatu, apapun, nikmati prosesnya. Rasakan sakitnya. Karena itu bukti dan tanda bahwa kita layak mendapatkan output atau hasilnya nanti. Oke teman-teman, segini dulu video tentang gimana sih caranya menumbuhkan rasa percaya diri ala Sherly dan tim Ada Apa. Sebagai penutup, Sherly ingin meng-highlight bahwa percaya diri yang rendah itu bukan sesuatu yang berlaku seumur hidup. Karena itu sangat bisa dipelajari, sangat bisa dipraktekkan, bahkan dikuasai seperti skill-skill lainnya. Satu hal yang pasti, once we are confident enough with ourselves, then the rest will be changed. Sekali kita udah ngerasa pede nih dengan diri kita,
maka sisanya akan banyak yang berubah. Selamat bertumbuh semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video Ada Apa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.